Lorong-lorong megah sekolah Pancamurti dipenuhi gelak tawa siswa berpakaian seragam mahal, kontras dengan Arjuna yang menyendiri di sudut. Kemejanya yang pudar dan sepatu usang seolah mengisolasinya dari keramaian. Tatapan mata para siswa lain hanya melintas tanpa arti, menegaskan statusnya sebagai bayangan yang tak terlihat, kehadirannya seolah kesalahan di antara kemewahan. Sebuah kesendirian yang menusuk. Langkah kaki Rega, putra ketua yayasan, bersama kroninya membelah kerumunan. Mereka sengaja menabrak bahu Arjuna yang rapuh. Buku-buku tua yang digenggam Arjuna berjatuhan berserakan di lantai marmer. Lembaran-lembaran kumal terpapar mata sinis. Tawa Rega menggema, penuh penghinaan, seolah melihat tikus kecil terperangkap. Arjuna hanya menunduk, gemetar, merasakan panasnya tatapan merendahkan. Di kantin, aroma makanan mewah memenuhi udara. Saat Arjuna melintas membawa nampan sederhana, kaki seorang anggota geng Rega terjulur, membuatnya tersandung. Saus tumisan menumpahi kemeja Arjuna yang sudah lusuh, meninggalkan bercak merah mencolok. Siswa lain hanya menyaksikan, beberapa menyeringai. Arjuna membersihkan noda itu dengan tangan gemetar, menahan pedih yang mencengkeram ulu hati, seolah tak berhak atas kebersihan. Pintu loker Arjuna pagi itu terkunci rapat dengan gembok asing. Ia mencoba membukanya, namun sia-sia. Dari kejauhan, Rega dan kroninya tertawa geli. Isi loker yang berharga, terutama buku catatannya untuk Olimpiade Sains, pasti telah diacak-acak atau lebih buruk, menghilang. Jantung Arjuna berdebar kencang, firasat buruk menggelayuti, merayap dingin ke punggungnya. Sebuah keputusasaan menyergap. Presentasi mata pelajaran fisika, di mana Arjuna berusaha keras menjelaskan teorinya. Suara-suara berbisik, ejekan terselubung, dan tawa cekikikan dari bangku Rega tak henti mengganggu. Guru hanya menatap kosong, seolah membiarkan ritual penindasan ini. Keringat dingin membasahi pelipis Arjuna, kata-kata tercekat di tenggorokan, potensi cemerlangnya tercekik di bawah tekanan sosial yang mencekik. Di lapangan basket yang terik, saat pelajaran olahraga, Arjuna tak sengaja dijegal oleh kaki Rega. Tubuhnya oleng dan jatuh menubruk tanah berpasir. Lututnya lecet, darah segar merembes dari luka kecil. Tawa keras Rega dan teman-temannya kembali membahana, memenuhi udara. Rasa sakit fisik bercampur dengan luka batin yang tak terlihat, menumpuk seperti batu yang memberati jiwanya. Sebuah amplop lusuh tergeletak di meja Arjuna, tanpa nama pengirim. Di dalamnya, selembar kertas bertuliskan huruf-huruf cetak kasar, "Pergi dari sini atau akibatnya." Ancaman itu bagai cengkraman es di hatinya. Tangannya gemetar saat melipat kembali kertas itu. Ketakutan yang samar kini berubah menjadi sebuah ancaman nyata membayang di setiap sudut sekolah. Saat jam istirahat, Rega menarik Arjuna ke tengah lapangan basket yang penuh siswa. Dengan tawa sinis, ia memaksa Arjuna menirukan suara binatang di depan kerumunan yang menghakimi. Arjuna yang pucat mencoba menolak, namun tatapan tajam Rega membuatnya tunduk. Wajahnya memerah karena malu, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Rasa harga dirinya hancur berkeping-keping di bawah sorotan mata-mata yang mengolok. Hari ujian akhir semester, di mana nilai sangat menentukan. Arjuna mencoba berkonsentrasi, namun Rega di belakangnya sengaja mengganggu, melemparkan penghapus kecil dan berbisik keras. Setiap gangguan itu bagai pukulan di kepala Arjuna. Masa depannya bergantung pada lembar jawaban ini, namun fokusnya terus buyar. Sebuah pensil tajam di tangannya mencengkram erat, nyaris patah, melambangkan tensi batin. Papan pengumuman hasil ujian kini dipenuhi kerumunan. Nama Arjuna terpampang di puncak daftar, dengan nilai sempurna jauh melampaui Rega yang bahkan tak masuk 10 besar. Bisikan terkejut menyebar seperti api. Wajah Rega mendadak pucat pasi, matanya membelalak tak percaya.
Sorot mata para siswa lain kini berubah dari meremehkan menjadi rasa takjub yang samar. Arjuna dipanggil ke kantor kepala sekolah, sebuah tempat yang biasanya hanya untuk siswa bermasalah atau elit. Rega dan gengnya mengintip dari balik pintu, penasaran. Di dalam, aura kepala sekolah terlihat berbeda, bukan lagi dominan, melainkan hormat. Sebuah keanehan yang dirasakan oleh setiap pasang mata yang menyaksikan adegan tak terduga itu. Di dalam ruang kepala sekolah, sebuah map tebal dibuka perlahan. Di dalamnya, bukan hanya hasil ujian, melainkan surat kuasa dan dokumen kepemilikan saham mayoritas Yayasan Pancamurti. Arjuna bukan sekedar siswa genius, melainkan pewaris tunggal pendiri yayasan. Kepala sekolah membungkuk hormat di hadapannya. Mata Rega yang mengintip dari celah pintu melebar, terkejut, dunia seolah terbalik. Dalam rapat umum siswa dan guru di Aula Megah, kepala sekolah mengumumkan perubahan struktur yayasan. Arjuna kini berdiri di sampingnya, mengenakan jas rapi, auranya memancarkan ketegasan. Topeng siswa miskin dan tertindas yang selama ini melekat padanya kini terlepas. Bisikan syok, rasa bersalah, dan kekaguman memenuhi aula. Tatapan Rega penuh ketakutan, ia memahami konsekuensinya. Arjuna, dengan tatapan tajam dan tenang, kini menyampaikan pidato perdananya sebagai ketua yayasan. Ia mengumumkan reformasi tata tertib sekolah, menekankan kesetaraan, anti-bullying, dan meritokrasi murni. Pandangan dinginnya tertuju pada Rega yang kini pucat pasi di barisan belakang. Pembalasan itu bukan fisik, melainkan struktural, sebuah perubahan sistemik yang tak bisa dibantah. Beberapa bulan kemudian, sekolah Pancamurti telah bertransformasi. Lingkungan belajar menjadi lebih adil dan suportif. Namun, kursi yang dulunya diduduki Rega dan gengnya kini kosong. Mereka telah dipindahkan oleh keluarga mereka sendiri, tak sanggup menghadapi budaya baru yang menjunjung tinggi kesetaraan. Arjuna memandang keluar jendela kelas, senyum tipis, namun ada kesendirian dalam kebijaksanaannya yang baru. Dunia telah berputar.